salam literasi. Seperti biasa, semangat kita semangat. Puisi itu nutrisi. Ya, kesempatan ini saya ingin baca puisi dengan tema bahagia dan ternyata tidak mudah. Eh, Banyak pemuisi, para penulis puisi itu ternyata inspirasinya bukan karena kebahagiaan, melainkan sebaliknya. Nggak tahu ini bener apa enggak ya, tapi saya agak kerepotan mencari puisi dengan tema bahagia. Sebenarnya ini ceritanya, latar belakangnya itu eh, karena pertanyaan seorang teman. Tiba-tiba tadi siang ya, ada yang di salah satu grup, bukan grup ya, salah satu percakapan eh, di dunia maya sebenarnya. Percakapan tentang sebenarnya bahagia itu apa sih gitu. Sederhana pertanyaan, tapi sebenarnya itu udah lama ada dalam kepala saya pertanyaan itu dan tidak sepenuhnya berhasil saya jawab gitu ya. Bahkan dulu udah cukup lama juga sejak saya mulai mengenal dunia blog ya, blogspot ya. Dulu awal itu masih nulisnya di blogspot. Saya pernah membuat satu blog itu dengan judulnya PNS yang bahagia. Waktu itu belum jadi asisten sipil negara ya, bukan belum jadi ASN, dulu masih pegawai negeri sipil gitu. Jadi saya membuat satu blog judulnya PNS yang bahagia. Semangatnya waktu itu karena banyak sekali blog dengan tema-tema yang sejenis gitu ya. Kayak siapa dulu, Raditya Dika ya, kambing apa itu kan. Ada yang dijadikan film itu kan, Stupid Boss, My Stupid Boss. Eh, saya ngelihat orang-orang menulis dan menarik itu tentang sesuatu yang memang ada dalam dirinya gitu. Ya waktu itu kalau saya apa ya gitu. Ya masih masih sangat pemula dalam dunia menulis saat itu ya. Terus saya terpikir bahwa kalau saya kayaknya sih semangatnya memang pengen bagaimana saya menjadi PNS tapi tetap bahagia. Mengapa ini juga ada ceritanya karena sejak saya berangkat kuliah dulu, saya kuliah di satu kampus ikatan dinas gitu ya. Artinya saya lulus di situ langsung diangkat gitu ya jadi pegawai negeri tapi eh, agak berbeda karena saya dari keluarga khususnya almarhum ayah saya itu bukan seorang yang eh, suka dengan anaknya yang menjadi pegawai negeri gitu. Sehingga saya dilepas menuju kampus itu dengan seperti agak nggak terlalu bahagia gitu. Bapak itu nggak terlalu bahagia. Dan saya sendiri juga bukan orang yang suka sebenarnya dengan status itu di awal ya awal. Karena itu saya benar-benar saya pamit ke bapak saya itu untuk tetap kuliah di situ dan menjadi abdi negara itu dengan alasan ibu saya. Ibu pengen saya masuk sini dan saya niatkan bahwa ini untuk ibu saya. Karena dulu saya termasuk ya sampai sekarang pun saya berpikir ini seperti ini bahwa ketika orang bicara cita-cita tertinggi, maka cita tertinggi itu adalah bakti pada orang tua gitu. Keren banget ya gaya banget. Tapi bener-bener banget. Karena itu ketika saya bicara tentang apa yang ingin saya raih nanti, saya selalu berpikir bagaimana apa yang orang tua inginkan untuk saya. Dan waktu itu ibu saya memang pengen saya jadi PNS. Bapak saya enggak, tapi ya sudah. Saya pamit sama bapak. Karena saya 6 tahun di pesantren itu atas keinginan bapak. Ya udahlah kalau gitu saya kuliah untuk ibu ya pak. Gitu. Masuk sana. Nah dengan latar belakang itu maka saya itu mengais-ngais gitu, mengais-ngais inspirasi apa yang membuat saya menikmati posisi ini gitu ya. Karena jadi aparatur sipil negara, dulu PNS ya. Bagi saya itu sesuatu hal yang butuh energi lah untuk menikmatinya. Sempat adalah apa tuh perjalanan spiritual yang saya suka gitu ya, sebel. Tapi lama-lama mulai menikmati dan eh, ada dalam blog saya itu. Saya tulis sudah beberapa tahun yang lalu lah tentang apa sih bahagia itu. Dan ternyata emang nggak selesai, nggak selesai. Sampai sekarang saya merasa belum menemukan apa. Memang di beberapa waktu lalu saya
sedikit terhenyak gitu ketika mendengar suara azan, hayya 'alal falah ya. Hayya 'alal falah itu kan memang suksesan ya. Mari kita kan hayya 'alas shalah, mari kita sholat, hayya 'alal falah, mari kita capai kemenangan kalau nggak salah ya, kalau di terjemahan di TV-TV itu. Cuman al-falah ini kan memang kemenangan, kesuksesan, atau kebahagiaan gitu. Saya terhenyak itu karena bagaimana kita diminta untuk ayo ayo sukses gitu, ayo bahagia, ayo itu tuh sehari 5 kali kan, 5 waktu sholat tuh kita diingatkan untuk meraih itu gitu. Jadi rasanya kayaknya memang bener ya, memang bener hidup itu kita ngejar itu, ngejar 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 kesuksesan, ngejar kebahagiaan. Kalau enggak ngapain gitu ya. Sehari-hari kita harus ikut happy. Kayak saya sempat tanya itu beberapa waktu yang lalu, jangan-jangan memang pesan-pesan Allah dalam ajakan sholat dan qomat gitu ya. Ajakan sholat itu adalah salah satunya untuk meraih kebahagiaan. Wow, alam shawab. Itu yang saya tangkap. Kembali ke puisi apa yang ingin saya baca. Saya nyari-nyari nih sebenarnya. Oke lah, ada satu puisi saya sendiri aja ya. Puisi saya sendiri ada puisi tentang syukur. Ini juga terinspirasi oleh seorang teman di kantor yang seorang atasan saya. Dia ketika saya menulis tentang bahagia, dia pernah membacakan puisi yang saya tulis dan dalam satu acara kantor, dan dia kayaknya kalau bahagia itu artinya syukur deh gitu. Nah, kata dia begitu. Makanya saya terus, oh ya benar juga sih. Karena kan kita tidak bisa menunggu bahagia baru bersyukur. Tapi bersyukur aja dulu. Kita akan otomatis bahagia. Karena itu saya pilih satu puisi dalam buku kumpulan puisi saya yang kedua ya. Kidung Para Pencari ini ada 3 segmen. Yang pertama itu pencari 4 segmen ya. Pertama pencarian, kemudian cinta, kemudian rindu, dan yang terakhir itu segmen syukur. Jadi ada 4 bagian. Puisi syukur salah satu aja saya bacakan. Judulnya Lepas. Lepas. Hidup adalah hirup lalu lepaskan nafas. Adalah menangkap sempat walau kadang terlepas. Dapatkan lalu kehilangan. Riak ombak datang empas. Lalu kembali ke laut bebas. Hidup adalah permainan. Berlari, mengejar, dapatkan, lalu ditinggalkan. Dunia menggoda sesukanya. Seolah dekap penuh gelora, lalu pergi sisakan jelaga. Air mata jadi jejak. Harap-harap segera beranjak. Syukur jadi energi. Mimpi berapi-api. Mundilan 11 Desember 2019. Ini saya tulis di akhir tahun 2019 saat saya masih bekerja di Temanggung, dekat kampung halaman saya di Mundilan. Ya, ini cerita tentang hidup. Bagaimana hidup itu seperti menghirup napas, lepaskan, kesempatan kita ambil, kadang-kadang lepas, gitu kan. Kita mencari, kita dapatkan, lalu ditinggalkan. Udah polanya seperti itu. Sehingga ketika kita terluka oleh hal-hal yang pasti akan kita hadapi, ya itulah resepnya. Kalau kita mau bahagia itu harus siap untuk kehilangan, karena secara polanya memang begitu. Dapat lalu hilang lagi. Mungkin itu kali ya. Udah 9 menit, 10 menit terakhir. Kayaknya cukup. Mohon maaf baru satu puisi, tapi kayaknya ini sudah cukup mewakili keresahan tentang apa itu bahagia. Belum juga terjawab.
bahagia itu apa? Paling tidak jawabannya di sini untuk saat ini adalah bagaimana kita tidak menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukur insya Allah kita bahagia. Salam literasi.